Baik, pemirsa, jelang debat ketiga saling kritik semakin kerap muncul di antara capres dan cawapres. Debat ketiga akan berlangsung pada 7 Januari atau minggu hari ini, yang mana akan mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Seri debat Capres-Cawapres telah sampai pada tahap ketiga dari 5 rangkaian yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum menuju Pilpres 2024. Pada debat ketiga ini, tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Perang opini di media pun mulai dilancarkan. Capres-Cawapres peserta Pilpres 2024 saling melontarkan kritik soal alat utama sistem senjata atau alutsista. Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, menyebut alutsista harus diikuti kesiapan prajurit TNI. Sementara Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, menyindir utang Indonesia akibat pembelian alutsista. Serangan tersebut muncul terhadap Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto, yang juga menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Pembelaan dari TKN juga muncul yang menyebut bahwa serangan yang disampaikan karena belum memahami logika pertahanan. Bahkan TKN menegaskan Prabowo yang paling siap di debat ketiga karena pengalamannya di militer dan posisinya saat ini sebagai Menteri Pertahanan. Sementara itu, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan tidak gentar menghadapi debat ketiga. Timnas Amin meyakini capres dari Koalisi Perubahan bisa memberikan gagasan baru di panggung debat. Terlepas dari perang opini yang mulai dilancarkan, ketiga capres mengaku siap menghadapi debat ketiga pada 7 Januari mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita akan bahas terkait dengan bagaimana persiapan debat kedua para calon presiden Minggu 7 Januari 2024 ini. Bersama kami di studio sudah hadir pengamat militer Anton Ali Abbas. Selamat sore. Assalamualaikum Mas Anton. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih atas waktunya dalam iNews sore-sore hari ini. Dan melalui sambungan Zoom kami sudah terhubung dengan Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Guntur Lebang. Mas Guntur, selamat sore. Selamat sore, Mbak. Juru bicara Timnas Amin, Gus Jazilul Fawait. Gus Jazil, selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Fani. Apa kabar? Baik, dan terakhir juru bicara TKM Prabowo Gibran, Rizky Natakusuma. Selamat sore Mas Rizky. Sore Mbak Fani, sehat. Insya Allah. Baik, sehat-sehat semuanya Bapak-Bapak. Kita akan mulai terkait dengan bagaimana kita membahas persiapan debat dari calon usungan baik dari Mas Rizky, Mas Guntur maupun juga Gus Jazil dengan perspektif yang akan dihadirkan oleh Mas Anton. Tapi saya disclaimer dulu Bapak-Bapak, kalau misalnya nanti mau menanggapi pernyataan dari masing-masing narasumber, langsung saja, mungkin tidak perlu saya persilahkan, kalau bisa langsung kita tektok, kita dialog bersama ya. Saya ke paslon nomor 01 dulu deh, ke ke Gus Jazil. Terkait dengan bagaimana persiapan Pak Anies, terutama kalau kita melihat ini salah satu capres ada yang backgroundnya tema debat ketiga ini banget, Gus Jazil. Pak Anies, bagaimana? Ketar-ketir? Ya, tentu Pak Anies akan menyiapkan debat secara baik, dan memang debat ketiga ini isunya sangat elit ya, soal pertahanan, geopolitik, dan hubungan luar negeri. Jadi kalau Pak Anies pasti bisa membahasakan ini dengan bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat pada tingkat bawah. Dan Pak Anies juga kerap kali bergumul dengan urusan-urusan dan pemikiran-pemikiran global. Saya yakin nanti di debat pasangan 01 Pak Anies dengan tema perubahan akan menyampaikan poin-poin penting terkait dengan geopolitik dan pertahanan, sehingga masyarakat secara umum paham arah kebijakan baru dari pasangan Amin atau pasangan 01. Oke. Memang meskipun tema ini adalah tema yang kaitannya dengan pertahanan yang dianggapnya harus memiliki tradisi militer, dan di daerah pasca reformasi ini memang perspektif pertahanan bergeser menjadi perspektif supremasi sipil, lebih sipil gitu. Jadi
Oleh sebab itu tidak ada kendala nanti secara pikiran yang akan disampaikan oleh Pak Anies. Dan kami semua meyakini Pak Anies akan lebih memukau nanti menyampaikan isu-isu baru, pikiran-pikiran baru, visi baru terkait dengan pertahanan maupun geopolitik dan diplomasi internasional. Seperti yang sering disampaikan oleh Pak Anies juga, ya sampai diplomasi kita itu diplomasi yang transaksional. Demikian juga terkait dengan alat pertahanan atau alutsista. Di publik juga tahu semua bahwa pada era ini tahun 2020 sampai 2024 itu menghabiskan kurang lebih 389 triliun untuk membeli alat-alat pertahanan. Makanya Pak Muhaimin di depan petani menyampaikan, nggak ada perang kok anggaran pertahanan sangat tinggi. Ada soal apa di sana kira-kira? Ada kritik yang kedua, di sana ya? Ada fungsi pertahanan yang sungguhnya dilakukan oleh Pak Prabowo, katakan pasangan 02, terkait dengan food estate yang gagal, yang sesungguhnya itu kurang tanda kutip ya, bukan di bawah tupoksi Kementerian Pertahanan. Namun dipaksakan dilakukan Kementerian Pertahanan. Yang kedua, dari sisi karir juga Pak Prabowo di bidang pertahanan atau di bidang militer juga mengalami cacat karena di tengah karirnya juga pernah diberhentikan. Ya, ini semua akan memberi dorongan kepada Pak Anies untuk menyampaikan, memaparkan visi terkait dengan pertahanan dan geopolitik global secara lebih fasih. Karena Pak Anies sangat menguasai tema dan masalah-masalah global hari ini, termasuk juga posisi Indonesia di tengah kawasan dan politik internasional. Oke, baik Gus Jazil. Mas Rizky, debat belum mulai tapi tampaknya sudah banyak kritik yang dilancarkan, terutama ketika capres Anda menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Ya, terima kasih Mbak. Pasti bola panasnya ada di Pak Prabowo karena beberapa tahun terakhir beliau menjabat sebagai Menteri Pertahanan dan sangat sukses di mata publik. Faktanya sekarang publik atau masyarakat secara luas lebih literate lagi, lebih paham lagi terkait dengan pertahanan, terkait dengan pentingnya membangun postur pertahanan di Indonesia, terkait dengan geopolitik, not least atau tidak terkecuali karena adanya figur seperti Bapak Prabowo menjabat menjadi Menteri Pertahanan dalam beberapa tahun terakhir ini. Tapi kalau ditanya siapa yang paling siap besok, ya panelisnya Mbak. Yang sudah menyiapkan pertanyaan dan lain sebagainya. Saya yakin masyarakat Indonesia akan menilai bukan hanya dari umbar-umbar kata-kata manis ataupun perjalanan debat seperti apa, tapi saya yakin masyarakat ataupun publik bisa menilai yang paling mumpuni atau paling mempunyai kapasitas untuk membangun postur pertahanan di Indonesia dan juga mengadres permasalahan geopolitik baik di kawasan regional ataupun andil di dunia internasional adalah Pak Prabowo. Sebelum saya persilakan Mas Anton, mungkin dari Pak Ganjar sendiri kira-kira ada kritik yang dilancarkan sama dan akan menjadi sebuah amunisi untuk debat berikutnya, Mas Guntur? Iya Mbak, kemarin sih kalau istilahnya udah tipis-tipis ya disebut soal persenjataan bekas gitu misalnya. Saya pikir itu akan menjadi tetap isu yang dibawa ya karena kita setuju pentingnya modernisasi pertahanan, kita setuju pentingnya pembangunan pertahanan, kondisi geopolitik semakin panas, tapi ya itu tadi teknologinya ketinggalan gitu sama di sekitar kita misalnya. Itu satu untuk dan di sini kami dengan sangat sadar meyakini bahwa melihat mungkin Pak Ganjar di sini underdog ya, dia tidak punya latar pertahanan, bukan dari militer, bukan juga seorang akademisi political science seperti Pak Anies misalnya. Jadi justru buat kami ini akan menjadi kesempatan buat Pak Ganjar bahwa dia bisa membuktikan ke publik kalau dia ini adalah punya syarat-syarat menjadi panglima tertinggi, menjadi the supreme diplomat kalau isunya diplomasi gitu, dan yang paling penting adalah tetap bisa dibumikan gitu isunya dengan kondisi real warga. Misal kemarin sudah disebutkan tentang bagaimana dampak
konflik di Ukraina misalnya, terhadap kesusahan masyarakat atau petani mendapatkan pupuk. Ini isu-isu saya pikir geopolitik yang akan dibawa oleh Pak Ganjar ya, dibumikan sehingga masyarakat luas pun mengerti apa sih isu di luar sana yang relevan dengan kehidupannya sehari-hari. Jadi mengambil tema atau mengambil angle yang penting bagi pertahanan dan juga keamanan adalah sesuatu yang harusnya kita taruh atau menjadi kepentingan dari warga atau masyarakat. Begitu Mas Guntur? Ya, saya pikir itu mungkin nanti Mas Anton ya bisa menjelaskan bahwa kan pada dasarnya Polugri itu kan menjalankan atau mencapai namanya national interest kita ya, kepentingan nasional kita. Pertahanan pun pada dasarnya adalah menjalankan untuk melindungi masyarakat, melindungi negara kita. Jadi akan semua dikembalikan ke isu itu sih Mbak, bahwa di situ nanti ada isu ekonomi, isu perdagangan, isu neraca ekspor impor, itu akan terus kami Pak Ganjar bawa ke apa sih masalah real yang masyarakat di sekitar ini hadapi. Oke, baik Mas Anton, silakan. Ya, ini enak ya. Kalau misalnya lihat jubir-jubir ini sudah mulai panas, harapan saya nanti hari Minggu memang lebih panas lagi. Itu satu. Bahwa kedua memang benar kata Gus Jazilul bahwa topik untuk minggu ini elitis. Ini terpusat di Jakarta sebenarnya. Kita ngomong tentang Hankam, ngomong tentang geopolitik, ngomong tentang Hublu yang memang semua urusannya ada di pusat. Nggak heran kalau kita lihat panelisnya mayoritas itu ada di Jawa, gitu ya. Kalau misalnya dilihat nih latar panelisnya gitu. Iya. Itu satu. Bukan populis ya, bukan topik populis. Bukan topik populis, tapi memang nanti tantangannya bagaimana menurunkan bahasa yang tinggi itu yang elit kemudian dekat dengan bawah. Jadi nggak perlu ada singkatan-singkatan gitu? Oh itu. Kalau ngomong tentang singkatan, ngomong istilah ada banyak. Ini yang tadi saya bilang, nih jangan sampai nih keluar istilah nih, keluar singkatan, apalagi istilah bahasa Inggris dibaca dengan bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi istilah di kita geopolitik ada namanya VUCA, padahal itu VUCA, gitu. Tapi kalau misalnya, nih Gus Jazilul, VUCA gimana nih ngadepin pertahanan? Nanti bingung nih VUCA apaan gitu, nih justru malah roti atau apaan gitu. Ternyata kan bukan ngomong tentang lingkungan strategis. Ini salah satu contoh. Bukan keputusan yang bijak kalau menggunakan strategi seperti itu. Apalagi kita ngomong di militer Indonesia sendiri itu singkatannya banyak sekali. Iya betul. Gitu. Jadi mau nggak mau itu kita harus hindarin. Jadi sekalipun nanti Pak Prabowo sekalipun jangan-jangan Pak Prabowo ini istilah apa nih? Padahal ini TNI. Jadi ada banyak istilah. Itu yang harus kita hindari, klarifikasi. Harapannya di debat nanti nggak ada ngomong itu. Terus yang kedua, yang ketiga memang ngomong tentang sukses nggak sukses ini rumit. Apakah hari ini tidak ada negara asing yang menyerang Indonesia, itu adalah kesuksesan. Bagaimana kita mengukur kesuksesan itu? Iya, parameternya. Jadi ketika negara Singapura misalnya nggak mau melakukan pelanggaran pada Indonesia, itu kemudian kita kesuksesan. Kenapa? Karena kita membicarakan tentang pertahanan, ngomong tentang yang kita lakukan ini, menghitung sukses atau tidak suksesnya itu susah. Nggak ada komparasinya? Bukan nggak ada komparasinya, tapi menghitung. Kalau misal kata kita, kalau dalam manajemen itu namanya KPI, Key Performance Indicator. Jadi hari ini kita nggak diserang sama musuh, apakah itu bukti pertahanan kita kuat atau tidak? Nah itu kita nggak bisa. Karena ada banyak parameter lain yang harus kita lihat. Jadi tadi kalau misalnya kata TKN Mas Rizky bilang ini sukses, Pak Prabowo berhasil. Apa dulu indikatornya? Kalau saya simpel, ini indikatornya salah satunya 4 tahun terakhir. 4 tahun terakhir. Oke, simpel. Setiap periode kementerian, Menteri Pertahanan itu namanya ada target MEF. Dari tahap 1, tahap 2, tahap 3. Tahap 3 ini harusnya 100%. Harusnya, tapi ada COVID. Nah, nggak bisa kan, artinya ngomong soal kesuksesan. Kayaknya cuma Mas ini harus ini yang ada term and condition-nya. Ada dampaknya kepada ekonomi terlepas negara kita. Karena apa? Namanya dalam perencanaan, itu kita nggak bisa ngomong soal simpel itu. Itu satu. Ngomong kesuksesan. Kedua, ini yang menarik yang kemarin kita dibatalin. Itu yang simpel. Nih ngomong tentang Mirage dibatalin. Mirage itu bagi saya lebih mahal itu dan lebih time consuming dibanding retrofit. Bentar dulu. Ini beri masukan kepada Gus Jazilul sama Mas Guntur. Ngomong tentang Mirage. Bagi saya itu adalah indikator tidak cermatnya Kementerian Pertahanan dalam melakukan perencanaan pembelian kenapa? Yang namanya perencanaan akuisisi pertahanan itu kita harus menerapkan namanya aspek GCR. Ya. Yang mana? Governance, Compliance and Risk atau GRC gitu ya atau kalau tadi Nah, salah satunya
itu ada R, ada risiko. Semua risiko harus dipetakan. Jadi risiko itu, Mirage itu udah nggak diperbaikin, nggak diproduksi lagi, berarti nanti kita gimana? Dan itu operasionalnya. Tapi di sisi lain kita juga harus memetakan soal pembiayaan. Ini sudah tanda tanganin. Kita harus mikirin sebelum tanda tanganin itu nanti biayanya dari mana? Anggarannya berapa? Mungkin saya bisa anggarannya sudah ada. Tapi ngomong tentang ini duitnya dari mana? Karena dari utang nanti siapa yang nanti memberikan pinjamannya dan lain-lain. Lah kok sudah mau dieksekusi nih, tiba-tiba bilang fiskal kita terbatas. Saya sebagai orang yang belajar manajemen pertahanan, ini berarti di depannya yang namanya dokumen perencanaan di RC tadi itu harus penuh. Itu yang kemudian kita lihat, jangan-jangan ada tahapan-tahapan yang miss. Kenapa? Karena untuk ini TNI AU dapat pagu, nanti untuk beli ini, itu nanti itu ada tahapannya. Di Angkatan Udara akan ada rapat namanya Wantuada, penetapan ini Dewan untuk penentuan pengadaan. Dari situ nanti naik lagi ke Mabes TNI akan ngomong tentang kebijakan karena dia akan ngomong bahwa nanti senjata ini harus interoperability dan lain-lain, baru masuk ke Kemhan. Ini bukan cuma sekedar prosesnya harus ada, tapi harus berkualitas. Sehingga kemudian nanti ketika kita membuat namanya dokumen perencanaan untuk kegiatan, ini kita mau beli pesawat tempur namanya Mirage, itu ada banyak, ada lengkap, sehingga termasuk tadi risiko. Ini risiko pembiayaan, ini ada berapa? 360 juta euro. Gitu. Memang sudah diakui juga oleh Pak Prabowo, Pak Anton, bahwa di pembelian alutsista itu banyak markup. Itu sudah disampaikan. Bukan kalau sudah diakui sendiri bahkan bukan soal markup saja. Ini yang juga saya ingin dapatkan nanti di hari Minggu. Ada nggak nanti kita bicara tentang korupsi di sektor pertahanan? Karena survei dari Transparansi Internasional tahun 2015 dan tahun 2020 itu menyebutkan bahwa Indonesia itu kategorinya D, risiko tinggi. Untuk korupsi bahkan. Untuk korupsi di sektor pertahanan. Setara dengan Zimbabwe. Gitu, kita di bawah dari Singapura. Nah, 2020 itu ada data di awal-awal Pak Prabowo loh. Ini jadi hati-hati loh kita ngomong itu. Ada perbaikan bahkan apa? Ketika Pak Prabowo menjabat. Itu di awal-awal ada data-data yang sudah mulai dikumpulkan. Gitu. Jadi ini kan ini bisa nih. Jadi ketika kita ngomong tentang korupsi itu cuma untuk di 01 nyebut tuh kita akan melakukan pencegahan dan juga nanti pemberantasan korupsi termasuk juga alutsista gitu. Yang lain-lain nggak mau. Nah, harapan saya yang isu ini juga kita akan bicara. Jadi ngomong tentang perbaikan tata kelola itu nggak hanya sekedar ngomong tentang korupsinya, nggak sekedar hanya ngomong bagaimana pemanfaatan anggarannya, tapi juga ngomong tentang dokumen perencanaan setiap itu harus mempunyai namanya pemetaan risikonya, bagaimana tata kelolanya, gitu. Ada macam-macam yang harus disiapkan, gitu. Jadi ketika kita ngomong tentang tadi seperti Gus Jalil bilang, ini ngomong elitis, iya elitis, ada banyak unsur teknis, tapi sebenarnya bisa dijelaskan kepada masyarakat. Ngomong tentang pertahanan itu bukan sesuatu yang rahasia. Karena apa? Apalagi kalau kita bicara mengenai transparansi anggaran, transparansi dan juga pertanggungjawabannya. Contohnya nih Mbak ya, kalau di Inggris nih, untuk penggunaan anggaran pertahanan, Kementerian Pertahanan Inggris itu ngeluarinnya bulanan. Indonesia ada tahunan, tahunan, gitu ya. Yang dikeluarin tuh audit. Ini anggaran belanja rutin segini, belanja modal segini, harwatnya segini. Kita nggak tahu belanja rutin itu tuh gaji berapa ratus ribu orang. Nih Gus Zazil udah ketawa-ketawa aja ya kan. Itu sepertinya, kalau kita lihat tempat negara lain itu minimal angka jumlah misalnya PNS di Kementerian Pertahanan total, jumlah tentara, itu tuh bukan sesuatu yang rahasia. Oke, Mas Anton. Kita berikan kesempatan dulu untuk Mas Rizky, tampaknya tadi sudah gatal untuk menanggapi. Enggak lah, ini kan pemanasan ya. Pak Doni juga ini salah satu yang kemarin mengapresiasi keras Pak Prabowo atas pernyataannya di Shangri-La Dialogue. Jadi saya apresiasi balik ke beliau. Tapi masyarakat punya pilihan ujung-ujungnya. Ingin memiliki Indonesia yang bisa ikut serta secara aktif di dunia internasional atau tidak. Masyarakat mempunyai pilihan. Apakah ingin memilih pemimpin yang benar-benar punya komitmen yang kuat untuk membangun postur pertahanan di Indonesia secara apa adanya dan secara kuat dan menyeluruh, atau yang lainnya. Tadi dikatakan tentang berbagai hal
tentu banyak PR ke depan, Mas. Saya juga tentu Partai Demokrat selalu mengawasi, bukan hanya Partai Demokrat dan pendukung Pak Prabowo, seluruh partai politik di Komisi 1 DPR RI selalu ikut dalam rapat dan dikabarin terkait dengan apapun pembelian yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan dan jalur komunikasi antara Menteri Pertahanan dengan DPR. Saya rasanya baru di Kementerian Pak Prabowo di mana rapat kerja itu dibuka setengah jalan. Di situ adanya transparansi lebih. Tentu ada isu-isu yang sensitif yang tidak bisa dibuka bukan kepada masyarakat kita, karena tapi rahasia? kepada lawan dan kawan kita, baik di regional maupun di dunia internasional yang tidak bisa dibeberkan secara menyeluruh. Tapi di Komisi 1 pasti dilaporkan. Jadi banyak PR ke depan. Masyarakat punya pilihan. Saya yakin Pak Prabowo satu-satunya figur calon presiden di antara tiga ini yang memiliki kapasitas yang kuat untuk memperkuat nama baik Indonesia di dunia internasional. Menarik ini. Untuk memerankan politik bebas aktif luar negeri, yaitu mengatakan apa yang salah dan apa yang benar, membela yang benar dan mengutuk yang salah. Betul. Hanya Pak Prabowo yang mampu melaksanakan hal tersebut. Oke, saya berikan kesempatan untuk Mas Guntur. Mas Guntur, berarti apakah dari kacamata Anda, terutama ketika kita bicara Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud adalah perwakilan dari sipil, apakah terkait dengan pertahanan dan juga keamanan ini merupakan sesuatu atau isu yang elit, memiliki keistimewaan tersendiri, sehingga untuk transparansi dan juga pertanggungjawaban saja berbeda dengan sektor lainnya? Kalau melihatnya isu elit sih, kami tadi ini isu yang mungkin pakarnya hanya tinggal di Jakarta dan mungkin di Jogja gitu, GM. Jadi secara ilmu ini bisa dibilang elit, Mbak. Tapi memang ada hal-hal yang kami rasa tetap bisa menjadi publik paham ya. Misal salah satu yang paling gampang gitu, ketika orang ngomongin pertahanan adalah publik akan sering teringat dengan kecelakaan alutsista misalnya. Itu kan sebenarnya menjadi isu readiness operation kita. Nah, Oke, jika misalnya memang ada faktor COVID di situ sehingga anggaran pertahanan turun gitu. Cuman saya pikir readiness itu tidak bisa diganggu-gugat gitu kan. Anggarannya turun ya tetap harus dimanfaatkan. Kalau enggak percuma kita punya angka 100 helikopter ternyata yang operasi berapa. Itu hal-hal yang menurut kami publik akan tahu gitu jika memang ada hal-hal yang seperti ini. Nah, terkait transparansi, untuk saya yakin Mas Rizky ya di DPR Komisi 1 pasti sudah sering berinteraksi dengan Pak Menhan. Kalau boleh titip defense white paper-nya Mas 2015 dari belum diperbaharuin. Itu kalau tadi Mas Rizky bilang negara lain tidak boleh kasih tahu. masukan Mas Guntur. Oke. Lanjut Mas. Defense white paper itulah bagaimana cara negara lain melihat kita membangun pertahanan. Apakah kita akan dianggap sebagai military build up, menjadi ancaman, sehingga nantinya malah di regional kita menjadi arms race gitu, perang senjata, atau kita justru dengan bijak gitu, oh enggak, kita hanya misalnya maintenance, utama kita maintenance gitu misalnya, modernization, kita tidak akan menggunakan forward presence weapons misalnya. Hal seperti itu menurut saya wajar di defense white paper. Bahkan kalau dokumen yang selalu ada kan Jakum Hanek ya, yang akan selalu dikeluarkan 5 tahunan. Tapi jika dibandingkan dengan defense white paper, bahkan kayak negara macam Australia itu bisa hampir 2 tahun sekali keluar defense white paper. Itu menurut saya langkah pertama memastikan transparansi. Jadi publik pun bisa menilai jika misalnya tiba-tiba ada pengadaan A, apakah ini sesuai dengan defense white paper-nya. Ini menjawab tantangan apa sih? Threat apa sih yang akan dijawab dengan pembelian ini? 2, tadi sudah disinggung oleh Pak Mas Anton dan Mas Rizky ya. MEF kita memang angkanya kami jujurnya tidak pernah punya angka official ya, karena cukup sulit Kemhan mengeluarkan angka itu, tapi anggapan kami 70% gitu. Nah, MEF ini kan produk dari zaman 2004 ya kalau nggak salah, zamannya Pak SBY, waktu itu Pak Menhannya Pak SBY yang mengeluarkan. 2004. Di situ ada asumsi ekonominya, yaitu 7% pertumbuhan ekonomi. Kita 10 tahun ini nggak pernah sampai. Nah, kami kok nggak melihat ada gelagat mengubah, karena MEF ini kan range ya. Range 5 tahunan yang seharusnya terlihat gitu loh, proyeksi-proyeksi ke depan. Itu yang mungkin tadi istilah Mas Anton risknya. Harusnya itu dimunculkan. Dan di sini lagi-lagi kami tidak anti terhadap kenaikan anggaran. Dengan sangat sadar kami yakin, kami memahami kita tuh kurang anggaran pertahanannya. Itu satu yang saya yakin juga Pak Anies setuju. Kita tuh kurang anggaran pertahanan.
Harus dinaikkan, tapi harus transparan dengan perencanaan yang dibuka untuk publik. Oke. Boleh respon sedikit, Mbak? Iya, sedikit. Habis itu saya ke Boleh, Gus ya. Jazil ya. Pertama, Singkat saja, Mas seluruh Rizky. fraksi di DPR selama pengalaman saya di Komisi 1 mendukung adanya peningkatan anggaran di Kementerian Pertahanan, dan itu diciptakan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Kemudian terkait dengan anggaran pertahanan itu sendiri, ya saya tahu mungkin tadi banyak masukan yang mengatakan bahwa wah nggak bisa mengatasnamakan COVID. Ini luar biasa wabah bencana yang ditimpa kepada negara kita. Banyak masyarakat kita yang secara ekonomi ataupun secara nyawa hilang karena COVID-19. Kementerian Pertahanan termasuk menjadi salah satu kementerian yang dananya direlokasi. Bayangkan sebagian dari dana Kementerian Pertahanan dialokasikan untuk APD, untuk tenaga kesehatan. Rumah sakit TNI berdiri paling depan untuk membantu masyarakat kita di luar sana. Jadi saya setuju bahwa pertahanan bukan hanya pertahanan militer, dan Pak Prabowo sudah menjalankan fungsi tugas itu dengan baik, termasuk apakah jauh dari hati masyarakat? Tidak. Kita lihat Kementerian Pertahanan membantu ada sekarang lebih dari 200 titik sumber air bersih kepada masyarakat yang beberapa bulan terakhir merasakan kemarau yang jahat kepada hidup mereka. Itu tugas dan fungsi Pak Prabowo yang sudah dijalankan dekat dengan hati dan pikiran masyarakat. Baik, Mas Rizky. Gus Jazil silakan. Waktunya terbatas sekali, Gus Jazil. Sekaligus closing statement. Apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi menyatakan bahwa memang prestasi dari Kementerian Pertahanan dari sisi perencanaan dan lain murat-marit. Apalagi mencari utang untuk membeli alat alutsista. Demikian juga terhadap transparansi seperti yang diakui oleh Pak Prabowo terkait dengan markup yang terjadi dalam pembelian alutsista. Nah, terkait Pak Ganjar, disampaikan oleh Pak Guntur tadi, memang Pak Ganjar kurang terlalu memahami banyak isu terkait dengan isu-isu pertahanan dan isu-isu global. Karena Pak Ganjar sangat Jawa Tengah minded. Jadi ini isunya isu yang sangat global gitu. Jadi kemungkinan Pak Ganjar juga akan kesulitan untuk menarasikan secara lebih mudah ke publik terkait dengan hal-hal yang ada kaitannya dalam pertahanan dan geopolitik internasional. Sekali lagi, memang Pak Prabowo sekarang Menteri Pertahanan memiliki posisi penting. Tapi sejumlah masalah juga ditinggalkan. Sampai hari ini nggak ada pertanggungjawaban terhadap gagalnya food estate misalkan. Yang itu memang Gus Jazil. bukan produksi khusus. Baik. Termasuk hari-hari ini malah air minum yang diurus. Itu kan ada Kementerian PUPR yang ngurusi soal air minum. Jadi saya pikir banyak yang tumbang tindih. Mungkin karena memang Pak Prabowo diberikan kemudahan delivery tertentu oleh pemerintah, oleh Pak Jokowi, sehingga bisa mengatur anggaran lebih fleksibel. Bahkan Bu Sri Mulyani saja mengeluh karena utang pembelian alutsista meningkat. Jadi saya pikir itu yang lebih gampang dicerna oleh publik. Baik, Gus Jazil, kita dapat poin-poinnya, tapi karena durasi sangat terbatas, kita terpaksa sudahi dulu dialog atau pembicaraan yang mungkin bisa menjadi gambaran bagaimana panasnya debat ketiga nanti 7 Januari 2024. Kita tunggu seperti apa amunisi yang dikeluarkan oleh masing-masing capres. Gus Jazil, Mas Rizky, Mas Guntur, dan juga Mas Anton, terima kasih banyak atas waktunya dalam Anu sore hari ini. Sehat-sehat selalu semuanya. Jumpa ya di hari Minggu ya. Makasih. Selamat sore. Makasih, Mas.